harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Lihat yang stres, harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Ini, mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja, karena enggak punya saham dia. Sejak Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 sampai saat video ini diambil tanggal 24 Maret 2025, IHSG sudah turun 21%. Yap, IHSG sudah turun 21%. Tentu saja ini penurunan yang sangat signifikan. Dan kalau kita mendengar pernyataan Pak Prabowo tadi kok seakan-akan ya dalam tanda kutip saya bisa mengartikan bahwa pemerintah kita atau mungkin Pak Prabowo sendiri itu tidak terlalu atau cuek terhadap IHSG ya, tidak mau memperhatikan IHSG. Padahal menurut saya IHSG ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi kita, bahkan termasuk juga pangan. Ya, kenapa bisa demikian? Kita coba bahas satu persatu. Buat sebuah emiten atau buat sebuah perusahaan, IHSG ini tempat untuk mencari modal. Ya, jadi bisa kita bayangkan kalau misalkan suatu perusahaannya untung, dia mau ekspansi dan butuh modal. Bagaimana perusahaan bisa membutuhkan atau mencari modal? Ada dua cara. Yang pertama, pinjam dari bank. Kalau perusahaan mau pinjam dari bank, tentu saja memiliki resiko yang cukup tinggi. Perusahaan harus mengagunkan aset. Jadi aset produktif yang harus diagunkan oleh bank sehingga ketika terjadi gagal bayar, bank bisa menyita aset tersebut. Di sisi lain, perusahaan wajib membayar bunga atas pinjaman yang diberikan dari bank. Ya, jadi resikonya cukup tinggi. Sudah bayar cicilan, ya, plus harus ada agunan. Kalau terjadi gagal bayar, ya siap-siap asetnya disita oleh bank. Lalu ada cara yang kedua, yaitu dengan menjual sebagian sahamnya ke publik alias ke IHSG, di mana nanti perusahaan akan mendapatkan dana dari publik. Sehingga bisa dikatakan bahwa publik ini punya andil terhadap ekspansi perusahaan. Perusahaan jadi punya tambah dana tanpa harus mengagunkan asetnya, tanpa harus membayar cicilan. Dan jika ekspansi perusahaan berhasil, laba perusahaan tumbuh dan membagikan dividen, maka investor publik pun akan kecipratan dari untungnya perusahaan tersebut. Di sisi lain, ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ini saya ambilkan contoh ya, emiten yang baru-baru ini akan IPO yaitu Fore Coffee. Kalau kita baca prospektus dari Fore Coffee ini bahwa Fore Coffee ini mentargetkan dana sebesar 379 miliar rupiah dana IPO. Di mana sebagian besar dari dana IPO ini akan dipakai untuk membangun atau membuka 140 cabang baru. Artinya apa? Artinya akan ada lapangan pekerjaan baru, ada ratusan lapangan pekerjaan baru yang akan dibuka oleh Fore Coffee ini. Dan itu yang pemerintah inginkan, bukan membuka lapangan pekerjaan baru. Terus apa manfaat IHSG bagi masyarakat? Jangan lupa kita sebagai masyarakat wajib membayar iuran BPJS Kesehatan. Dan jangan lupa juga bagi kita yang para pekerja ini juga wajib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Di mana fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan itu adalah asuransi. Ya, ada jaminan hari tua, ada jaminan kecelakaan kerja, dan sebagainya. Nah, iuran tersebut kita serahkan kepada BPJS TK. Terus kemana uang tersebut dibelanjakan oleh BPJS TK? Apakah hanya disimpan saja? Jawabannya tidak. Iuran masyarakat yang masuk ke perusahaan BPJS Tenaga-Kerjaan itu dilempar lagi ke instrumen investasi. Ada surat utang negara, ada deposito, ada juga saham. Sekarang bayangkan kalau IHSG jeblok, maka nilai manfaat dari iuran tersebut juga akan berkurang. Dan tentu saja itu akan mengurangi pensiun kita nantinya, ya, mengurangi jaminan hari tua kita nantinya. Ini kita bicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan, belum asuransi. Bagi kita semua para masyarakat yang mungkin punya dana lebih, kita biasanya juga akan membuka asuransi swasta ya, di luar dari asuransi pemerintah.
Dan rata-rata penempatan dana oleh asuransi swasta tersebut ditempatkan salah satunya juga di instrumen saham. Dan lagi-lagi kalau IHSG jeblok, pasti nilai investasi dari asuransi juga jatuh ya, juga boncos. Sekarang bagi kalian yang sekarang punya premi asuransi, coba cek deh berapa nilai investasinya. Pasti minus tuh. Kenapa? Karena IHSG lagi jeblok. Dan buat kita para investor retail seperti saya, di mana kita membeli saham secara individu ya, secara mandiri, tidak melalui manajer investasi, ada dua keuntungan juga. Pertama, kita bisa dapatkan capital gain. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan dividen, di mana seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ketika perusahaan bisa tumbuh, labanya naik, dan sebagian laba dikonversi menjadi dividen untuk pemegang saham, maka kita para investor retail akan kecipratan ya keuntungan dari perusahaan. Dan terus saja itu bisa menjadi investasi jangka panjang kita. Saya sendiri, mayoritas kekayaan saya tempatkan di IHSG. Jadi ketika IHSG jeblok ini, ya otomatis kekayaan saya pun berkurang. Jangan lupa satu hal ini Pak Prabowo yang terhormat, Danantara yang Bapak dirikan itu nanti akan berisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, ya, yang katanya ya akan melebihi Temasek ya secara aset. Di mana isi dari Danantara ada perusahaan-perusahaan publik seperti BBRI, BMRI, BBNI, Telkom, di mana semuanya harga sahamnya saat ini sedang jatuh. Kalau emiten-emiten ini harga sahamnya jatuh, tentu saja valuasinya jadi berkurang, sehingga ya secara value ya nanti akan turun juga. Kenapa value atau bisa kita katakan market cap ini sangat penting? Karena inilah yang dilihat oleh dunia. Kita melihat bahwa katakanlah Apple merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Nvidia perusahaan yang paling bernilai di dunia. Tesla salah satu perusahaan yang paling bernilai di dunia. Microsoft dan sebagainya. Bagaimana global menilai bahwa mereka ini adalah perusahaan yang bernilai di dunia? Yaitu dari market cap-nya, dari value-nya alias dari harga sahamnya. Bukan dari asetnya. Dan apa jadinya nanti Danantara ketika perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Danantara semua valuasinya turun. Lalu apalagi fungsi IHSG bagi negara? IHSG merupakan cerminan dari kondisi suatu negara. Ketika negara kondisinya sedang tidak baik-baik saja secara fundamental, itu akan tercermin dari pasar sahamnya. Dimana kalau pasar saham sedang jatuh, artinya suatu negara bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja atau bahkan sedang krisis. Dan ketika pasar modal atau pasar keuangan suatu negara jatuh, artinya kepercayaan investor ini juga berkurang sehingga membuat dana akan keluar ya atau terjadi capital outflow. Dan apa dampaknya ketika terjadi capital outflow? Tentu saja kurs dolar akan menguat, kurs dalam negeri akan melemah. Dan kita tahu ya di tahun ini kurs rupiah mencetak pelemahan terbesar sepanjang sejarah. Levelnya hampir mendekati 17.000 ya, sempat sekitar 16.700, 16.800-an ya sebelum akhirnya ya rebound sedikit saat ini. Dan tahukah kalian ketika rupiah ini melemah, apa yang terjadi dengan kondisi pangan kita? Pangan kita akan menjadi mahal. Kenapa pangan kita mahal? Jangan lupa bahwa kita masih menjadi negara importir, di mana kita masih mengimpor bahan-bahan baku, mengimpor pangan dari luar negeri. Jadi ketika dolar naik, maka biaya untuk mengimpor barang-barang tersebut atau mengimpor pangan-pangan tersebut akan menjadi mahal. Kita tahu ya, di tahun 2025 ini, beras kita masih impor. Gandum kita masih impor. Gula, daging, kedelai ini juga masih impor. Produksi dalam negeri masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mau nggak mau kita harus impor. Dan karena dolarnya naik, maka biaya impor makin mahal, harga pangan pun akan naik. Jadi tidak tepat kalau IHSG boncos, pangan akan aman. Menurut saya tidak ya. IHSG boncos, dolar naik, maka pangan akan mahal. Kita pun masyarakat kesulitan untuk mencari pangan dengan harga yang terjangkau. So please Pak Prabowo dan jajarannya, perhatikanlah IHSG. Karena kami yakin ketika IHSG ini sehat, maka negara pun juga akan sehat. Semoga curhatan kami ini bisa sampai kepada Pak Prabowo maupun jajarannya. Terima kasih.